Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Friani, 430144139 dari Rombol Pendidikan Kimia 19A. Ya, di sini kita akan membahas mengenai equilibria in electrochemical cell atau yang lebih dikenal dengan persetimbangan dalam sel elektrokimia. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada 4 yang akan kita bahas, yaitu ada pendahuluan, sel Daniell, energi Gibbs potential cell, dan persamaan Nernst. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang dapat memproduksi listrik ke lingkungan. Nah, contohnya itu kita temui dalam sel kering komersial, di mana dalam sel kering komersial terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Nah, jika kedua terminal dihubungkan ke dalam suatu motor kecil, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif sel, sehingga dihasilkan kerja ke lingkungan dan reaksi lingkungan, yang mana WEL ini kurang dari atau sama dengan negatif delta G, atau energi Gibbs-nya, penurunan energi Gibbs-nya. Nah, ini rumusnya WEL kurang dari sama dengan negatif delta G. Selanjutnya, potensial listrik suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai kerja yang dibutuhkan untuk membawa satu satuan muatan positif dari yang tak terhingga dari potensial listrik 0 ke titik tersebut. Nah, kita memiliki persamaan 1 di mana ini ada P merupakan potensial listrik di titik itu, dan W adalah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga ke titik itu. Nah, dengan cara yang sama, jika P1 dan P2 adalah potensial listrik dari dua titik dalam ruang, dan W1 dan W2 adalah kuantitas yang berhubungan dengan kerja yang membawa muatan Q, maka didapatkan persamaan 2, yaitu W1 plus W12 sama dengan W2. Nah, ini ada persamaan ini, di mana ini didapatkan dari persamaan 2, ini dipindah ruas ya, W1 dipindah ke kanan, maka jadi W2 min W1. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapatkan persamaan 3, yaitu P2 min P1 sama dengan W12 per Q. Nah, untuk memindahkan jumlah muatan tertentu, didapatkan elemen kerja yang dikeluarkan sistem, yaitu W12 sama dengan min dWEL sama dengan epsilon dQ. Nah, min dWEL itu apa sih? Nah, min dWEL itu merupakan kerja yang dihasilkan, sedangkan epsilon merupakan beda potensial dari P2 min P1. Ya, kita lanjutkan mengenai sel Daniell. Kita bisa melihat di sini ada gambar rangkaian sel Daniell di mana terdiri dari dua elektroda, yaitu elektroda Zn dan Cu, yang kemudian dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, fungsi dari jembatan garam sendiri itu mencegah dua larutan bercampur, tapi membiarkan arus listrik mengalir antar dua kompartemen. Nah, di sini langsung saja untuk diagram selnya, yaitu dapat dilihat rumusnya ada platina 1 dalam keadaan solid, Zn dalam keadaan solid, Zn2 plus dalam keadaan aqueous, Cu2 plus dalam keadaan aqueous, Cu dalam keadaan solid, dan platina 2 dalam keadaan solid. Nah, kita mempunyai persamaan 5 di mana P1 sama dengan Pzn, Pcu itu sama dengan P2, di mana P1 dan P2 merupakan potensial dua batang platina, dan Pzn merupakan potensial elektroda seng yang kontak dengan larutan yang mengandung ion seng. Nah, untuk perbedaan potensial listrik dari sel atau potensial sel didefinisikan sebagai ini persamaan 6, yaitu epsilon sama dengan P kanan min P kiri. Nah, dalam kasus ini persamaannya menjadi epsilon sama dengan P2 min P1 sama dengan Pcu min Pzn. Oke, kita menganggap bahwa kita menghubungkan dua kawat platina melalui suatu ammeter ke suatu motor kecil. Kita amati bahwa yang pertama jumlah seng larut, yang kedua jumlah tembaga mengendap pada elektroda tembaga, yang ketiga elektron mengalir di rangkaian luar dari elektroda Zn ke elektroda Cu, dan yang keempat motor bergerak. Nah, perubahan dalam sel ini dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, pada elektroda sebelah kiri atau anoda terjadi reaksi oksidasi ya, yaitu Zn dalam keadaan solid menghasilkan Zn2 plus dalam keadaan aqueous plus 2 elektron dari Zn. Kemudian pada rangkaian luar, 2 elektron dari Zn menghasilkan 2 elektron Cu. Nah, pada elektroda kanan terjadi reaksi reduksi, yaitu pada katoda, yaitu Cu2 plus dalam keadaan aqueous plus 2 elektron Cu menghasilkan Cu2 plus, Cu dalam keadaan solid maksudnya. Nah, untuk transformasi keseluruhannya, yaitu Zn dalam keadaan solid plus Cu2 plus dalam keadaan aqueous menghasilkan Zn2 plus dalam keadaan aqueous plus Cu dalam keadaan solid. Oke, nah dari persamaan tadi kita dapatkan bahwa untuk nilai delta G sama dengan delta G0 plus RT ln A Zn2 plus per A Cu2 plus. Nah,
Oke, ini persamaan 9 yaitu min WEL sama dengan Q kali P2 min P1 sama dengan min 2F kali Epsilon. Nah, min WEL ini merupakan kerja yang dihasilkan oleh sistem untuk menggerakkan elektroda dari elektroda seng ke elektroda tembaga. Selanjutnya, ini ada persamaan 10 di mana WEL sama dengan 2F Epsilon. Nah, persamaan 10 ini dapat dari persamaan 9. Nah, karena dari persamaan 7 tadi ya telah dipakai untuk P2 min P1, maka kerja yang dihasilkan yaitu WEL sama dengan 2F Epsilon. Nah, ketika kita flashback ya pada slide pertama bahwa dalam sel kering komersial itu nilai WEL itu lebih kecil atau kurang dari sama dengan penurunan energi Gibbs. Nah, dari sel kering komersial tadi kan WEL kurang dari sama dengan negatif delta G. Nah, ini kita ganti atau kita substitusikan dengan 2F Epsilon, didapatkan 2F Epsilon kurang dari sama dengan negatif delta G. Oke. Nah, ini persamaan 11. Ini terjadi, ini ya, beda ya sama persamaan yang ini. Nah, ini kenapa ya ini sama dengan? Nah, jika ditransformasi dilakukan secara reversibel, maka kerja yang dihasilkan secara setara dengan penurunan energi Gibbs. Nah, jadi tandanya sama dengan. Oke. Nah, merujuk dari persamaan 8, ini, delta G ini, kita substitusikan delta G dengan negatif 2F Epsilon menjadi persamaan 12 ini. Oke. Kemudian, persamaan 13 ini, jika kedua elektroda ada dalam keadaan standar, yaitu ketika AZN2+ sama dengan 1 dan ACU2+ juga sama dengan 1, potensial sel adalah potensial standar E0, epsilon 0, sehingga setelah kita bagi dengan 2F, persamaannya menjadi persamaan 13. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk energi Gibbs dan potensial sel. Nah, di persamaan tadi yang telah kita bahas yaitu sel Daniell, kita tahu bahwa F epsilon kurang dari sama dengan negatif delta G. Nah, ini ada statement bahwa pengamatan menunjukkan bahwa nilai epsilon bergantung pada arus yang dialirkan pada rangkaian luar. Maka nilai pembatas epsilon yang diukur pada saat epsilon mendekati 0 disebut gaya gerak listrik atau electromotive force dari sel atau potensial sel reversible atau irreversible gitu. Nah, dari statement ini kita dapatkan bahwa limit L mendekati 0 dari epsilon itu sama dengan irreversible, epsilon reversible. Maka dari persamaan 14 ini menjadi ini persamaan 15 yaitu N ke F epsilon reversible sama dengan penurunan perubahan energi Gibbs atau min delta Gibbs, min delta G gitu. Oke, ini tabel ya kesempurnaan. Ya, ini kan dari persamaan 15 kita tahu bahwa jika delta G-nya itu negatif, maka epsilonnya positif, maka reaksinya disebut reaksi spontan. Dan kebalikannya, bila delta G-nya positif, epsilon negatif, maka tidak spontan. Dan jika delta G sama dengan epsilon, yaitu sama-sama 0, maka terjadi kesetimbangan. Oke, selanjutnya kita masuk persamaan Nernst. Nah, kita tahu untuk rumus energi Gibbs itu ini delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q, di mana ini dalam keadaan tidak standar. Nah, oke, kan tadi itu ya udah ada bahwa delta G itu sama dengan negatif N F kali epsilon. Nah, kita substitusikan untuk delta G-nya diganti negatif N F epsilon. Dan ini menjadi ini. Nah, ini mengapa ya? Ini standar karena delta G-nya ini juga standar. Oke. Nah, kemudian setelah didapatkan ini kita bagi dengan ruas kiri dan ruas kanan, kita bagi dengan negatif NF. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kan udah didapatkan ya persamaan seperti ini. Kita tahu bahwa nilai RTF ini merupakan nilai yang konstan ya, tetap gitu. R nilainya 8,314, T 273 Kelvin, F 96500. Maka jika kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka untuk ln nilainya seperti ini, dan kalau kita pakai log, maka nilainya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan Nernst. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.